Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Fokus pembahasan. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada lumut, Bryoptia, dan paku, Prethyptia. Lumut dan paku mengalami metagenesis. Jadi, ada dua macam reproduksi, yaitu vegetatif dan generatif. Aseksual vegetatif. Perkembangbiakan aseksual tumbuhan dapat terjadi selama alami ataupun campur tangan manusia, dan secara vegetatif, lumut dan paku bereproduksi menghasilkan spora. Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyebukan. Sedangkan untuk reproduksi generatif, lumut dan paku menghasilkan gamet. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Pertama, perkembangbiakan aseksual alami. Ada umbi lapis, umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang rapat, contohnya bawang merah. Lalu ada rizoma, batang tumbuhan yang tumbuh menjalar ke bawah tanah, contohnya itu jahe, lengkuas, dan kunyit. Lalu ada umbi akar, akar yang menyimpan cadangan makanan dan mengembung, contohnya wortel. Umbi batang, batang yang tumbuh di dalam tanah berisi cadangan makanan, contohnya itu kentang. Geragi, batang tumbuhan di atas permukaan tanah dan bakal tumbuh tanaman baru, contohnya stroberi. Tunas, tunas adventif, tunas yang muncul selain dari ujung batang atau ketiak daun, contohnya cocor bebek. Kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencakok, mengupas kulit batang kemudian dibalut tanah agar batang tersebut membentuk akar. Menyetek atau stek, memotong tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Merunduk, merundukkan batang tanaman yang panjang lalu menimbunnya dengan tanah agar tumbuh menjadi individu yang baru. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara seksual pada tumbuhan berbiji tertutup ditandai dengan munculnya bunga. Dalam bunga inilah terdapat putik dan benang sari yang menjadi alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Pertama, bagian-bagian dari bunga. Ada kelopak bunga, tangkai bunga, alat kelamin bunga, atau benang sari atau putik bunga sempurna memiliki keduanya, dan sebanyak lagi. Lalu ada tipe penyebukan pada tumbuhan biji. Yang pertama ada penyebukan sendiri atau yang biasa disebut autogami. Yang kedua ada penyebukan tetangga, diatonogami. Jadi dia di dua jenis bunga yang sama dalam satu batang. Lalu ketiga ada penyebukan silang, allogami. Dia di dua jenis bunga dalam batang berbeda. Lalu ada penyebukan bastar. Dia di dua jenis bunga yang berbeda. Penyerbukan bisa dibantu dengan alam seperti angin, hewan, air, dan lain-lain. Juga bisa dibantu oleh manusia. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama ada anemogami yang dibantu oleh angin. Yang kedua ada hidrogami yang dibantu oleh aliran air. Yang ketiga ada zoidiogami yang dibantu oleh hewan. Dan yang keempat ada antropogami yang dibantu oleh manusia. Pertama ada anemogami. Bunganya ini tidak memiliki mahkota atau mahkotanya kecil dan tidak menarik. Lalu tidak menghasilkan madu, serbuk sarinya ringan, tangkai bunganya panjang, dan letak bunga sarinya itu menggantung dan letak putiknya itu mencurat ke atas. Contohnya adalah tanaman jagung. 2. Hidrogami, tumbuhan yang sering tumbuh di sekitar aliran harin, serbuk sari yang mudah mengalir. Yang kedua, hidrogami. Tumbuhannya ini sering tumbuh di sekitar aliran sungai dan serbuk sarinya itu mudah mengambang. Antropogami, penyerbukannya dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya itu tumbuhannya berumah dua, tidak memiliki perantara penyerbukan alami dan letak putik jauh di dalam perhiasan bunga. Memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sengaja disilangkan untuk mendapatkan bibit unggul. Perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama ada perkembangbiakan aseksual. Ada tunas. Cara perkembangbiakan aseksual yang pertama adalah dengan cara membentuk tunas. Contoh hewan yang berkembangbiakan dengan cara pertunasan adalah hidra, porifera, dan colenterra. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Setelah itu potongan tubuh tersebut akan mengalami regenerasi untuk membentuk bagian tubuh yang lain yang tidak ada pada potongan tubuh tersebut. Pada akhirnya potongan-potongan tubuh tersebut akan menjadi satu individu yang baru. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria. Yang ketiga ada partenogenesis.
Partenogenesis adalah bentuk reproduksi akseksual di mana betina memproduksi sel telur tanpa harus melewati proses fertilisasi. Pada beberapa hewan, partenogenesis hanya salah satu cara berproduksi, namun hewan tersebut tetap bisa bereproduksi secara seksual. Contohnya seperti lebah betina. Yang kedua ada perkembangbiakan seksual. Perkembang seksual terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar atau bertelur. Hewan akan berkembang biak melalui cara bertelur. Contohnya seperti hewan unggas. Yang kedua ada vivipar atau melahirkan. Hewan-hewan akan berkembang biak dengan cara melahirkan seperti mamalia. Yang ketiga ada ovovivipar, berkembang biakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya seperti beberapa jenis ular. Teknologi pada perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada inseminasi buatan atau inseminasi artifisial, adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke rahim atau serviks seekor betina dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual. Metode ini merupakan salah satu cara penanganan fertilitas pada hewan. Yang kedua ada fertilisasi in vitro atau pembuahan in vitro, atau sering disebut bayi tabung, adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang betina. Yang ketiga ada pengklonaan, populer dengan istilah cloning. Dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik secara genetik. Pengklonaan merupakan proses reproduksi akseksual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh banyak bakteri, serangga, atau tumbuhan. Kesimpulannya, reproduksi tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu vegetatif dan generatif. Ada banyak cara untuk pengoperasiannya, seperti dibantu hewan, angin, ataupun tenaga manusia, sehingga tumbuhan tersebut menjadi individu baru. Dan untuk reproduksi hewan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu membuat tunas, fermentasi, membelah diri. Sedangkan dengan cara generatif ada 3 juga, yaitu ovovivipar, ovipar, dan vivipar. Terima kasih sudah melihat video ini. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.